Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 3 bocah sekolah dasar di Gresik berinisial F berumur 12 tahun, HR 9 tahun, dan NA 10 tahun tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di Jalan Harun Thohir, Desa Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Mereka mengaku telah melakukan aksi serupa di 4 lokasi berbeda, dengan hasil penjualan motor curian itu akan digunakan untuk bermain di pusat hiburan. 3 bocah sekolah dasar di Gresik tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di Jalan Harun Thohir, Desa Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik. Warga yang curiga melihat aksi mereka langsung mengepung lokasi dan berhasil mengamankan ketiganya sebelum sempat membawa kabur motor curian. Iya, kok paling sing maling pedan iki ning ya tak bocah. Kan bocah ndi? Sepeda sapa iki? Lho, sepeda Mas Ade ya? Yamaha. Sapa Mas jenenge wong? Ali. Sapa? Iki ya sepeda Mas Ade ya? Ade. Kan nang iki nandi? Omahe iki. Nandi. Joko nandi kon rek? Kan ketemu wong mati lho. Joko sepeda mat arek-arek iki mat. Nandi Joko sepeda. Kita ke berita selanjutnya. Jeda internasional sedang berlangsung. Negara yang lolos pada fase grup UEFA Nation League 2025 kembali melanjutkan babak perempat final. Bagaimanakah hasilnya? Berikut rangkuman beritanya untuk Anda. Babak perempat final UEFA Nations League 2025 menyajikan pertandingan-pertandingan menegangkan yang menentukan 4 tim terbaik menuju semifinal. Di Valencia, Spanyol dan Belanda terlibat dalam duel dramatis. Setelah bermain imbang 2-2 di leg pertama, leg kedua berakhir dengan skor 3-3, membuat agregat menjadi 5-5. Pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti, di mana Spanyol berhasil unggul 5-4, memastikan langkah mereka ke semifinal. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, mengakui bahwa hasil pertandingan ditentukan oleh keberuntungan, mengingat kedua tim bermain dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Jerman menjamu Italia dalam laga yang tak kalah seru. Meski sempat unggul 3-0, Italia bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Namun, Jerman tetap melaju ke semifinal dengan keunggulan agregat 5-4. Prancis juga memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Kroasia melalui adu penalti. Setelah agregat 2-2, Les Bleus menang 5-4 dalam drama tos-tosan yang menegangkan. Portugal menunjukkan dominasi mereka dengan kemenangan 5-2 atas Denmark setelah perpanjangan waktu, mengamankan kemenangan agregat 5-3 dan tiket ke semifinal. Dengan hasil ini, semifinal UEFA Nations League 2025 akan mempertemukan Jerman melawan Portugal pada 5 Juni dan Spanyol menghadapi Prancis pada 6 Juni. Semua pertandingan akan berlangsung di Jerman yang menjadi tuan rumah babak ini. Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan orang di Indonesia berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Fenomena tahunan ini disebut mudik, sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu bagaimana sejarah mudik sebenarnya? Simak liputan selengkapnya. Mudik berasal dari bahasa Jawa mulih dilik yang berarti pulang sebentar. Istilah mudik baru populer sekitar tahun 1970-an. Dalam konteks lebaran, mudik merujuk pada perantau yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar. Menurut sejarah, mudik sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Dahulu, para perantau dari desa ke kota akan kembali ke tempat asalnya untuk memberikan penghormatan kepada orang tua dan leluhur mereka. Tradisi ini semakin kuat setelah era kolonial Belanda, ketika banyak masyarakat desa mulai merantau ke kota-kota besar untuk bekerja. Pada era modern, mudik semakin berkembang seiring dengan kemajuan transportasi, dari kapal laut, kereta api, bus, hingga pesawat.
Berbagai moda transportasi digunakan untuk kembali ke kampung halaman. Tradisi mudik lebaran di Indonesia memiliki makna penting untuk mempererat hubungan keluarga setelah terpisah dengan jarak dan waktu dari sanak saudara di kampung halaman. Meski penuh tantangan, semangat untuk kembali ke kampung halaman tetap menjadi salah satu momen paling dinanti setiap tahunnya. Sesaat lagi kita akan membahas tentang banyak warga Amerika Serikat yang menjalani second job akibat dari tingginya inflasi saat ini. Jadi tetap di Tera News. Pekerjaan penuh waktu yaitu 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan kadang tak cukup untuk memenuhi biaya hidup sebagian warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi belakangan ini. Dan akibat kondisi seperti itu, banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan kedua alias second job. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu. Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes. Oh, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most.
depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get, that's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock. Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup. Basically the cost of living, you know what I mean? Just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income, that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah perusahaan robotika asal Texas, Amerika Serikat membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera. Robot pengendali gerak sudah dipakai dalam pembuatan film selama beberapa dekade, tapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan menurut para ahli. So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible. Sisu adalah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. The director can say, I want the camera here, and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean. And they'll just pull the trigger and just move their hand, and the camera just follows the movement of their hand. Lengan robot film Sisu mirip lengan robot dalam pembuatan mobil yang memerlukan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi sensor dan akselerometer yang membuat kamera lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana pengambilan sebuah adegan perlu dilakukan beberapa kali. You'll see it in the, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they break through the wall first, doing this shot, then they have somebody jump through the wall, doing that same shot, and then they put them over top of each other, and it looks like the person just broke through the wall. Menurut pakar robotika bioskop Jeff Lennell, yang perusahaan tempat ia pernah bekerja menggunakan robot bagi film fiksi ilmiah Gravity, dengan teknologi Sisu, pembuatan film jadi lebih mudah. Person on the street that can play a video game can make that robot do something in half a day or a day, which is great. So they've definitely democratized it, and these things are becoming much more usable. Pembuatan film tampaknya akan menjadi jauh lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Saat Ramadan, laksan Palembang selalu menjadi salah satu menu berbuka yang paling dicari. Teksturnya yang kenyal dan kuah santannya yang kaya rempah membuat hidangan berbahan dasar ikan ini begitu menggugah selera. Selain lezat, kandungan proteinnya juga membantu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Seperti apa keunikan laksan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Laksan adalah salah satu kuliner khas Palembang yang sering dijadikan menu berbuka puasa. Hidangan ini mirip dengan pempek, tetapi memiliki keunikan tersendiri, terutama pada kuahnya yang gurih dan kaya rempah. Terbuat dari adonan ikan giling dan tepung sagu, laksan memiliki tekstur kenyal dan lembut.
Setelah direbus, adonan ini dipotong pipi dan disajikan dengan kuah santan yang kental serta bumbu khas seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Perpaduan ini menghasilkan rasa gurih dengan sedikit sentuhan pedas yang menggugah selera. Selain menggunakan kuah santan, ada juga variasi laksan yang disajikan dengan kuah susu rendah lemak. Versi ini memberikan cita rasa lebih creamy dan ringan, cocok bagi mereka yang ingin menikmati laksan tanpa khawatir dengan kandungan kolesterol atau asam lambung. Saat Ramadan, laksan menjadi salah satu makanan favorit untuk berbuka. Kuahnya yang hangat dan rempah-rempahnya yang kaya memberikan sensasi nyaman setelah seharian berpuasa. Rasanya yang lezat, teksturnya yang lembut, serta kandungan protein dari ikan membuat laksan menjadi pilihan tepat untuk mengembalikan energi sebelum menyantap hidangan utama. Bagi pecinta kuliner, laksan tidak hanya sekedar makanan tradisional, tetapi juga bagian dari warisan budaya Palembang yang kaya rasa. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.